Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leilia Novianti dari kelas 4 PGSD A8. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, saya akan membahas tentang pakar dan konsep model pembelajaran Jigsaw. Menurut Sutawijaya dan kawan-kawan menyatakan bahwa Jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson tahun 1978. Teknik ini kemudian diadaptasi menjadi Jigsaw. Metode Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1978. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan guru dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Jadi di sini siswa telah dibentuk menjadi 4-5 kelompok. Selanjutnya dari beberapa kelompok tersebut diambil perwakilan satu orang untuk dijadikan kelompok ahli. Kelompok ahli itu mendapatkan suatu materi dan selanjutnya materi tersebut yang kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asalnya untuk menjelaskan materi yang diberikan guru kepada anggota kelompoknya. Peran guru dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan. Jadi di sini siswa dibagi ke dalam kelompok, ada siswa yang mempunyai prestasi tinggi, sedang, dan juga rendah. Jadi campur menjadi satu. Yang kedua, bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, terdapat kelompok asal dan kelompok hasil yang saling bekerja sama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode Jigsaw. Menurut Robert E. Slavin, yang pertama, materi memilih salah satu atau dua bab, cerita atau unit-unit lainnya yang masing-masing mencakup materi untuk 2 atau 3 hari, kemudian membuat sebuah lembar ahli untuk tiap topik. Yang kedua, membagi siswa ke dalam kelompok asal. Di sini membagi siswa ke dalam tim heterogen 4-6 orang terdiri dari siswa berprestasi tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Kelompok ahli diambil dari kelompok asal yang berbeda. Adapun kegiatan pembelajaran aktif tipe Jigsaw ini diatur secara instruksional sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca. Para siswa menerima topik ahli dan membaca materi yang diminta untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan topik mereka. Yang kedua, diskusi kelompok ahli. Para siswa dengan keahlian yang sama bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. Yang ketiga, laporan tim. Para ahli kembali ke dalam kelompok mereka, yaitu kelompok asal untuk menyampaikan topik-topik mereka kepada teman satu timnya. Dan yang keempat, yaitu tes.
Setelah selesai dijelaskan pembelajaran, siswa harus menunjukkan apa yang dipelajari selama bekerja kelompok dengan menggunakan tes secara individual. Langkah-langkah praktis pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan. Guru memilih materi yang bisa dipecah atau disegmentasikan dalam beberapa bagian. Yang kedua, menjelaskan sistem belajar yang akan dipakai, lalu membentuk home team sebagai kelompok asal. Yang keempat, membentuk expert teams yang terdiri dari anggota-anggota kelompok yang mempelajari segmen yang sama dalam home teams masing-masing. Yang kedua, yaitu pelaksanaan. Setelah siswa terbagi dalam beberapa kelompok, tiap segmen materi diberikan pada siswa dalam home teams. Guru menginstruksikan siswa untuk mempelajari bagiannya secara mendalam dengan expert teams, yakni siswa yang mempelajari segmen yang sama. Guru selalu memantau proses belajar siswa dalam tiap kelompok ahli sebagai bahan evaluasi bagi proses kelompok dalam kelas, maupun untuk mengetahui sejauh mana keaktifan siswa. Setelah proses belajar dalam expert teams usai, masing-masing siswa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengajarkan apa yang telah didapat dari hasil belajar bersama anggota expert teams atau kelompok ahli di dalam kelompok asal. Siswa saling belajar dari rekannya mengenai segmen materi yang berbeda-beda. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang selalu mengawasi dan mengarahkan transisi kelompok agar suasana kelas tetap terkendali. Yang ketiga yaitu penyelesaian. Guru memberikan evaluasi terhadap proses kelompok dan juga pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat salah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan sosial, yaitu mengembangkan rasa harga diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang keempat, materi yang diberikan kepada siswa dapat merata. Yang kelima, dalam proses belajar mengajar, siswa saling ketergantungan positif. Yang keenam, siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi kepada masing-masing kelompok. Yang ketujuh, siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Jadi, kalau belajar dengan rekan sejawat, akan diharapkan siswa itu menjadi lebih paham. Yang kedelapan, siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut kepada teman kelompok belajarnya. Dan yang kesembilan yaitu siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Jadi di sini siswa itu dilatih untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan sesama temannya. Selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Yang pertama, siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi, maka akan sulit dalam menyampaikan materi pada teman. Yang kedua, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang ketiga, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang keempat, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang kelima, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Yang ketujuh, keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa kurang bisa berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasainya. Yang kedelapan, jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misal, jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Yang kesembilan, jika tidak didukung dengan kondisi kelas yang mumpuni,
Metode sulit dijalankan mengingat siswa harus beberapa kali berpindah dan berganti kelompok. Yang ke-10, membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh, serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi tipe pembelajaran jigsaw ini dapat disimpulkan yaitu pertama, guru membentuk siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Lalu dari kelompok tersebut diambil masing-masing satu siswa dari masing-masing kelompok untuk dijadikan kelompok ahli. Kelompok ahli itu mendapatkan materi yang berbeda dari guru. Selanjutnya, setelah paham, maka kelompok ahli itu kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan materi yang telah dipelajarinya kepada sesama temannya. Selanjutnya, anggota dari kelompok ahli itu berpindah-pindah kepada kelompok yang lainnya untuk menjelaskan materi yang dikuasainya. Jadi permainannya yaitu sampai semua kelompok asal mendapatkan semua materi yang diberikan oleh anggota kelompok ahli. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.